tahun ini beliau melupakan visi itu. Ini jadi problem memang. Kenapa kemudian Sopeng ini tidak mengalami kemajuan? Saya tidak mau menyatakan mengalami kemajuan, tetapi saya juga tidak menyatakan bahwa daerah ini mengalami kemunduran. Karena memang ada kemajuan, tetapi daerah ini jelas berjalan di tempat. Anda bisa bandingkan dengan Bantaeng misalnya, yang Jenekon dan sebagainya. Kita masuk dalam daerah dari 24 daerah itu kan kita masuk dalam level 3. Level satunya ada Bantaeng, Makassar, Goa dan lain sebagainya. Level 2, level tengahnya daerah Luwu, level di bawahnya kan ada Jenepon, dan begitu level. Terus terang kita berada di situ dan kita tidak beranjak dari situ dari dulu kan. Problemnya adalah problemnya kan ada di pemimpin. Ini juga berlaku untuk calon bupati nanti. Bahwa calon pemimpin, bahwa bupati itu tidak hanya harus berada di belakang meja, dia harus jadi marketing daerah. Dia harus menjual daerahnya dalam tanda kutip. Tapi saya tidak tahu yang mungkin banyak yang dijual, tapi jualnya lain kan. Dia harus menjual daerah seperti yang dilakukan misalnya Nurdin Abdullah. Itulah kenapa saya sangat suka sebenarnya kalau akademisi jadi pemimpin. Kan? Walaupun sebenarnya kayak Pak Yusma ini juga sangat cocok kan, karena saya sangat tertarik tadi menyatakan bahwa dari pemerintahan bersih itu akan lahir. Ini jadi problem. Bupati, wakil bupati selalu tinggal di daerah. Padahal mestinya dia lebih banyak di Jakarta, lebih banyak di daerah lain, ke Jepang, ke luar negeri. Problemnya adalah ketika kemudian kepala daerah tidak punya jiwa marketing, punya jiwa pemasaran, tidak tahu bahasa Inggris. Ini problem. Tahu nggak bahasa Inggris? Bagaimana cara kita mau negosiasi dengan orang Jepang misalnya? Nurdin Abdullah bisa negosiasi, ambil pemadam kebakaran, ambulans dengan baik dari sana tanpa perlu ada apalagi karena gratis semua. Karena dia punya jiwa marketing, dia mampu menggoda orang-orang Jepang untuk datang. Smelter segitu, orang Cina masuk ke situ. Nah, yang diperlukan menurut saya sekarang ini adalah tadi ini apa yang disampaikan oleh Bapak ini adalah angka-angka makro, angka-angka besar, angka kemiskinan, pertumbuhan dan sebenarnya orang Sopeng butuh yang mikro saja. Dia tidak butuh angka pertumbuhan Sopeng itu bagaimana. Yang jelas dia bisa makan hari ini, dia bisa belanja hari ini, itu yang paling perlu. Jalan bagus itu yang paling perlu. Problemnya sekarang apa yang kita lihat kan? Problem besar Sopeng sekarang adalah problem infrastruktur. Itulah kemudian yang menghambat jalur-jalur ekonomi itu tidak bisa bergerak. Uang tidak bisa berputar. Karena untuk masuk ke sana saja sulit. Untuk masuk ke sana sulit. Beras tidak bisa dipasarkan dengan baik karena infrastruktur. Lebih banyak uang yang keluar dari proses distribusi untuk kemudian mengolahnya. Jadi cukup wajar ketika kemudian Pak Yusman tadi menyatakan bahwa banyak beras karena seperti itu. Pola petik olah jual yang dulu dikembangkan oleh Pak Palaguna itu kan tidak. Di sana petik jual, olahnya tidak ada kan. Karena problem-problem seperti itu. Jadi menurut saya yang perlu kita pikirkan sekarang ini untuk calon bupati ke depan, bagaimana dia berpikir mikro terhadap Sopeng ini, menggerakkan ekonomi rakyat, menumbuhkan SDM, kemudian bagaimana perputaran uang bisa kencang di sana, lalu kemudian terbuka lapangan kerja yang lebih banyak. Itu menurut saya yang paling penting. Karena kalau pertumbuhan, kalau angka IPM, angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi, siapa pun tahu bahwa rakyat Sopeng tidak perlu itu. Biarlah itu menjadi pekerjaan pemerintah. Karena saya pastikan rakyat Sopeng tidak tahu berapa utang kita, lalu kapan itu dibayar. Karena kalau kita berbayar, saya masih ingat pada saat halal di Keren-Keren, Pak Bupati membanggakan lunas utang. Iya, lunas utang. Padahal Pak Bupati tidak sadar bahwa utang itu ada pada saat dia memimpin. Berarti yang berutang adalah Pak Bupati sendiri. Lalu kemudian membanggakan bahwa sudah dibayar itu utang, tidak perlu itu. Makanya ini jadi pembahasan Pak, pembahasan bukan. Ya, jadi yang perlu adalah persoalan mikro aja ya. Menurut saya itu saja sebagai terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Tanda Nurma. Ya itu tadi dipaparkan oleh Tanda Nurma tentang yang pertama tadi itu saya sangat tertarik dengan katanya John McVeigh jangan selalu melihat ke belakang. Makanya kita angkat tema ini meneropong masalah depan Sopeng. Ya. Jangan kita lalu. Yang salah itu kalau mandiri ke belakang terus. Iya itu benar. Tapi kita jadikanlah seperti itu. Seperti saya bilang tadi. Seperti contoh banyak kearifan lokal di Sopeng hilang. Seperti cerita dari PKD.
Kalau saya ditanya PKD, saya kira Pak Jusman tidak buka lagi backgroundnya ini seperti ini. Dan PKD itu adalah koruptor dalam cerita rakyat. Itu koruptor. Contoh banyak yang suka membawa hutang itu namanya apa? Ada cerita namanya Lemah Raja Bangku. Itu yang suka membawa hutang, yang suka mengeruh, ada namanya apa? Timbatasi itu hilang sekarang. Jadi tidak ada. Ini kearifan lokal kita. Itulah mata tambahan nanti ke depan nanti. Siapapun nanti bupati itu perlu. Pak terus terang capaian di Badari tidak ada lagi, tidak ada. Kalau kita melihat itu, kalau capaiannya di Badari, saya mohon maaf, tidak ada. Jadi yang di belakang merusak semua. Merusak, betul. Di luar negeri itu Pak, katakan di Paris itu seperti di Medan Report itu kota tua, tidak dirombak, tapi dipindahkan. Saya mau nanti kemarin itu kita jadikan kota tua itu Sopes sampai Jalan Mas itu. Jadi orang naik jalan kaki atau naik mendi di situ, itu kan satu aset budaya. Contoh itu berarti tukang mendi ini sudah bisa hidup kan Pak itu. Nah, coba yang satu, satu aset budaya lagi pariwisata kita miliki. Satu ada patung Yesus di Sopeng. Bunda Maria itu. Cuma ada 3 di dunia. Dua aja dunia. Ya, Vatikan. 3 dunia Indonesia. Di Timur dan Orang aja mau bikin belum. Ini tamu-tamu dari Jakarta bingung dia cari di mana kita makan karena jam 10 sudah. Coba ada hari tertentu itu tidak dilirik oleh inilah aset-aset budaya kita yang perlu. Saya kira itu. Ya terima kasih ya, maksud saya tadi itu bentuknya ibarat kita membawa kendaraan mobil ya. Kenapa kaca mobil itu kaca depannya lebih besar daripada kaca spionnya? Ya supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada ke belakang. Ya, terus. Ya selanjutnya saya persilakan kepada Rekanda Marwis. Iya, terima kasih. Saya dari Garansi Pemilih Indonesia, mantan Ketua IMPS. Apresiasi saya pikir kepada Tribun Timur yang memfasilitasi bekerja sama dengan teman-teman PPS terkait dengan meneropong masa depan Sopeng. Artinya ada optimisme yang tinggi dan saya kira ini energi positif bagi kita semua. Dan saya pernah diuji di KPU. Kalau bagi saya melihat bahwa isu apa sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat Sopeng sekarang ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan. Nah, kalau menurut Kakanda Jusman terkait dengan pemerintahan bersih, ya kira-kira idealnya butuh orang-orang yang konsen, peduli kepada pemerintahan bersih, orang-orang bersih. Kalau Sopeng ini dikenal dengan basis pertaniannya, maka ya kira-kira seperti itu. Hanya memang masalah yang sekarang ini yang saya lihat dan bisa kita lihat secara bersama, ada isunya kemarin, pemerintahan kemarin bahwa mengharapkan Sopeng menjadi basis pertanian. Tetapi di sisi lain, sawah-sawah sekarang ini berubah jadi ruko-ruko. Coba kita teropong daerah Malaka, coba kita teropong daerah Warue sampai ke Cabenge, semua berubah menjadi ruko. Ini sawah produktif ini, sawah kelas 1. Kalau bukan ruko, perumahan. Di sisi lain tidak ada pencetakan sawah-sawah baru. Untungnya ada pemerintahan baru yang ingin konsen kepada pertanian. Masyarakat tidak bisa disalahkan dengan membangun ruko-ruko, karena pemerintah juga, bukan hanya pemerintah tetapi anggota dewan itu juga sejak awal men-setting rumah sakit yang seharusnya tidak tepat berada di daerah Malaka, daerah persawahan, itu hadir di sana. Tidak pernah dikaji dari sisi amdalnya, dampak kesehatannya, dampak ekonominya ke depan. Kalau rumah sakit hadir di sini otomatis ada pertumbuhan ekonomi, itu kita syukuri. Tapi kan sawah-sawah semua ada di situ, dan sekarang sudah berubah jadi ruko. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi aspek ekonomi, kita mau bangun ekonomi kerakyatan, tetapi di sisi lain kita matikan ekonomi kerakyatan, menjamurnya minimarket. Seharusnya kan pemerintah mengatur itu, membuat regulasi, membuat perda. Oke, kalau ada minimarket, saya tidak sebut brandnya.
Kalau ada minimarket misalnya di Lalabata, tidak usah lagi ada sampai 2, 3, 4, 5, itu harus diatur. Bagi ke kecamatan-kecamatan. Supaya ini tidak mematikan ekonomi masyarakat, Pak. Orang mau beli rokok saja datang ke minimarket. Padahal seharusnya di warung-warung, kios-kios. Itu mematikan. Yang ketiga dari sisi aspek pendidikan, betul yang dibilang orang tua kita, tetangga kita, Prof. Mustafa Bola, bahwa dulu orang Sopeng dikenal bahwa kalau mau melahirkan, mencari orang-orang Sopeng dari sisi aspek orang-orang terdidik, lihat orang-orang Sopeng. Tetapi sekarang itu kiblatnya bukan lagi ada di Sopeng, tapi ada di Sidrap, ada di Jeneponto, ada di daerah yang lain. Sangat kurang orang sekarang lahir dokter macam Dr. Ahmad Saransi, saya kira kurang sekarang ini. Semua bergeser ke daerah-daerah yang lain karena kurang perhatian pemerintah, paling tidak bagi teman-teman adik-adik mahasiswa Sopeng. Pembangunan asrama yang tadinya ya paling kecil saja anggaran listrik atau apa, tidak usah entertainnya, karena kan anak mahasiswa Sopeng juga suka entertain. Itu sekarang tidak ada. Bahkan mau minta anggaran proposal kegiatan saja itu masih dipertanyakan. Ini IMPS ini tidak terdaftar loh. Ini kan memprihatinkan kita sungguhnya. Untungnya kita semua hadir di tempat ini. Jadi saya kira tepat hari ini kegiatan ini semacam brainstorming saja, sudah gagasan. Kalau Sopeng ini mau membutuhkan misalnya pemerintahan bersih seperti Kakanda Jusma, maka mari kita ramai-ramai dorong Kakanda Jusma. Kalau Sopeng hari ini butuh orang pertanian, ya kita dorong Pak Nurmal, Kakanda Sudirman Numbar. Atau Kakanda Ahmad Saransi. Tinggal isunya seperti apa, kita formulasi untuk itu. Saya kira tidak ada masalah. Kita memang perlu mendorong orang-orang yang baik daripada kita diam tidak berbuat, memberi kesempatan orang jahat untuk berkuasa. Saya kira itu. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa dan selanjutnya saya persilakan kepada Kakanda Akram. Yang pertama, yang suka bohongi rakyat. Itu yang pertama dulu. Jadi data-data tadi itu Pak, kalau kita bilang ada orang 20.000 orang miskin di Sopeng, kasih lihat di mana. Kalau ada miskin di Sopeng berarti tetangganya yang seke. Nah, itu yang masalah. Tidak ada orang miskin di Sopeng, yang ada orang malas. Jual kopi saja. Kasih lihat datanya di mana orangnya itu. Jangan bohongi pemerintah. Kalau jangan sampai orang mati masih masa orang miskin kan begitu. Itu dulu yang kita sepakat, jangan bohongi rakyat. Buka semua apa isi kita. Kalau kita bicara solusi bagaimana Sopeng ke depan, saya di pelaku sejarah. Jadi 2008 saya ini orang pertama yang membuka matanya Sopeng dengan memasukkan visa di Sopeng pada saat itu. Pada saat ditugaskan di Sopeng 2008 tidak ada internet. Ada tapi dikuasai sama Dinas Pendidikan dengan Depdagri. Itu pun sekarang macet. Jardiknas, kemudian jaringan puskesmas, otonomi yang Depdagri semua macet. Tiang-tiangnya di mana semua tugasnya kan Rajos, saya kasih kaki lagi dah. Itu Pak. Stres kita mau main internet di Sopeng. Waktu itu saya mutasi di Sopeng, saya di Bank Sulsel pada saat itu 2008 sampai 2012 sebelum keluar di kredit macet. Jadi kalau kita bicara ekonomi, masalahnya Sopeng bukan miskin tapi minus. Jadi yang pertama mau diselamatkan Sopeng, kalau saya jadi bupati, yang saya bikin cuma satu Pak, program lunas. Lunasi semua utangnya masyarakat, tidak mungkin masyarakat bisa maju kalau masih ada utangnya, apalagi di rentenir. Bapak bilang bisa, ini persoalan mau atau tidak, kita punya APBD 500 miliar, beban gaji 275 miliar, koreksi kalau salah. 275 miliar kita tidak bisa ganggu, bupati irit, kalau perlu jalan kaki. Tidak ada masalah Pak, kita bikin gerakan jalan kaki di Sopeng. Solusinya sederhana, 2017 gerakan sholat subuh berjamaah di masjid, semua camat, semua wajib sholat subuh di masjid. Kemarin saya mampir di kecamatan Mario Riawa, camatnya bilang, Akram tolong bantu saya, ini bangun masjid raya. Saya tanya camatnya, kau sembahyang subuh di mana? Dia bilang di Lapajuk. Saya bilang salam itu. Kalau kau mau selesai masjid, kau sembahyang subuh di masjid. Sembahyang duhur di masjid. Kalau kau sembahyang di situ, pasti jadi. Jadi sampai perlu kita maaf. Ini berangkat dari satu pemikiran kenapa ada konstelasi global yang harus kita selamatkan, termasuk Makassar tidak rentas. Kalau Pak Wali cuma mengatakan bahwa Makassar tidak rentas itu dengan selokan dan segala macam, saya bilang bersihkan dulu pegawai negerimu, kasih berwudu dia tiap waktunya. Begitu waktu sholat, kasih sholat dulu. Kalau hatinya bersih pasti bersih. Jadi jangan suka bohongi rakyat, kasih bersih hati kita semua, baru kita bicara Sopeng. Apa yang kita mau bikin,
apa yang kita mau kerjakan semua bisa selesai. Lunasi semua utangnya masyarakat Sopeng itu bisa. Ada dana koperasi di Sopeng 12 miliar sampai hari ini belum diaudit. Kalau kita bicara sutra alam, ada 12 miliar dana sutra alam yang ada di Sopeng yang mematikan petani sutra di Dodri-Dodri yang ada kuburan Belanda di situ ribuan. Itu jelas. Kemudian kalau Ibu Adit tadi mengatakan bahwa ada lahan 7.000 hektar yang masuk kawasan hutan lindung, minta Dinas Pertambangan Provinsi untuk membuka di mana potensi tambang biji besi ada di Sulsel. Kenapa saya berani menjanjikan bahwa tahun 2020 Sopeng bisa punya PAD 200 miliar? Buka datanya, apa yang ada di situ, apa yang ada di balik lahan hutan. Ini perlu kita jaga bersama. Sengketa tanah di Loloe, ketika kita pahami bagaimana sengketa tanah di Makassar, Sopeng pergeseran tanah, kepemilikan tanah, kemarin saya pulang ke Sopeng menyampaikan ke semua keluarga, jangan kau ada jual tanahmu kalau kau tidak kenal siapa orangmu. Inilah yang kita mau selamatkan, terlepas dari budaya tadi bahwa kita tidak pernah lagi konsep-konsep yang sanggar merah putih dan segala macam. Ketika kita melihat Wisma Tinggi kemudian sudah cantik untuk tempat bermain anak-anak yang mengenal sejarah, tapi sayang gedung bersejarah yang dilindungi oleh undang-undang itu dirobohkan. Sialnya di Papin Blok, coba dirumput itu masih mantap untuk bendi-bendi di situ. Ini di Papin Blok, jadi memang mindsetnya yang tidak ada. Kalau kita bicara Sopeng ke depan 2018, Sopeng harus punya satu universitas. Kemarin kita bicara dengan teman-teman di Unismu. Kalau bisa Unismu daripada bikin macet di Makassar, bikin demo di Makassar, Unismu kita pindahkan di Sopeng jadi satu institut ilmu humanisme yang terbaik di Indonesia atau di dunia. Itu yang paling penting, mendatangkan orang-orang ke Sopeng, karena orang Sopeng yang paling pintar itu cuma masak, Pak. Bayangkan kalau ada 10.000 mahasiswa yang tinggal di Sopeng, orang 1 juta, 10 miliar uang berputar 1 bulan dari orang luar. Tidak perlu kita bicara investasi swasta, tidak perlu kita jual daerah. Bapak bicara tentang laba besi, investasi jalan di laba besi, itu bagian dari sisa-sisa balak FPU. Kita bicara di luar, kalau masalah itu. Bapak bicara bahwa utang Sopeng 27 miliar lunas, Pak. Kalau kita utang kredit mobil, ada mobilnya, lunas utangnya. Yang 27 miliar, apa yang dibayar? Kalau saya, Pak, pengacaranya Bupati, nggak usah saya bayar. Apa yang mau dibayar? Itu korupsi, tugasnya Kak Yusman. Jadi salah, Pak. Salah, keliru itu. Saya selalu bantai itu dan meluruskan bahwa jangan bohongi rakyat. Bukan yang sebenarnya, mohon maaf, kita saya masa-masa sulit beliau saya banyak bersama dengan minta maaf Kak Yusman, orang tua kita di Harta Sanjaya. Banyak bersama dengan beliau bagaimana bercerita tentang RPU, konsep mengecilkan pematang, kemudian bagaimana kita membangun di daerah tandus di Kayangan untuk pemerintahan, dan apa yang terjadi di rumah sakit. Saya paham betul bahwa memang luasnya memang cuma 3 hektar, tapi dampaknya bos 20 hektar. Itu kan berdampak semuanya, habis semua nanti. Dikatakan bahwa iya di sini memang jadi perumahan, itu kan cuma 20 hektar lebih yang bakal berpotensi menjadi perumahan. Dicetakan sawah di Batu-Batu, Pak. Program pencetakan sawah dalam provinsi, tugasnya Kak Yusman, saya cuma kasih saja. Ada program pencetakan sawah miliaran. Pencetakan sawah, saya bilang kalau pencetakan sawahnya itu untuk milik petani, oke. Tapi siapa yang punya sawah setelah dicetak? Cuma pinjam eskavator gali-gali, siapa yang punya sawah? Cek sertifikat di BPN, sederhana kontrolnya. Di mana teman-teman INPS pada saat itu? Kalau cuma fasilitas untuk INPS, cari tempat yang paling bagus di Makassar. Berapa anggarannya kita bikinkan yang paling baik? Kalau perlu springbed dengan TV layar datar, asal jangan pakai perempuan. Kita bikinkan 20 kamar. Kalau perlu tak biaya semua. Kita punya sisa PAD di luar gaji PNS kita tidak boleh terima. Kalau perlu yang tidak perlu dikasih berhenti saja, tidak ada gunanya. Biarpun istilah saya PNS di kelurahan itu, Pak, syukur-syukur kalau ada Pak Lurahnya. Biasa apalagi PBB yang ada di situ, dia tahu semua, tidak ada gunanya. Pegawai kantor daerah distribusi kecamatan, bupati ke depan, ya kalau saya jadi Pak, ya mudah-mudahan. Ya kita gilir saja. Untuk apa kantor daerah besar-besar seperti itu, tidak ada gunanya. Kalau cuma bupati disposisi terima amplop, kita pergi berkantor saja di kecamatan, di kantor desa, ganti-ganti. Apa yang kita cari? Biarpun gaji bupati 6 juta dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai keluarga ada dan lainnya sama daerah. Dan pusing tak sebenarnya kalau kita bicara itu. Cuman bagaimana mendatangkan orang ke Sopeng tapi bukan investasi asing yang masuk ke Sopeng. Itu yang paling penting, investasi moral, investasi akhlak yang harus kita bangun di Sopeng. Jangan sampai orang Sopeng nanti itu ada di pinggiran kota Sopeng. Cek di BPN datanya. Itu yang saya perhatikan. Dan satu hal yang paling penting di Sopeng,
Kenapa? Masih susah air di kota. Itu masalah, Pak. Nggak ada air PDAM. Bagaimana caranya kalau yang jadi direktur PDAM juga kayak tidak pernah mandi? Kita juga bingung. Ini yang perlu kita, kalau perlu kita kontak dari Makassar dari Kemenhas. Keluarga juga Pak. Ya saya bersama beliau. Saya diskusi sama beliau semua. 4 tahun saya di kredit macet dan itu bisa Pak. Kalau kita bicara anggaran sekarang, bagaimana caranya Sopeng berpikir merampok dana-dana yang ada di pusat, kita manfaatkan optimal di Sopeng. Kalau PAD kita 500 miliar, kita harus punya dana abadi 500 miliar juga untuk 10 tahun ke depan. Itu bisa kalau kita kreatif. Persoalannya mau atau tidak, termasuk teman-teman mahasiswa. Kalau cuma proposal 10 juta yang mau bikin, kecil sekali. Gitu tuh. Kalau saya uang pribadi saya kasih kalau itu. Untuk apa bicara proposal 10 juta hanya untuk bikin festival musik atau panjang sana, nggak ada gunanya. Ada undang-undang desa. Pulang jadi kepala desa di kampungmu, bangun desamu, buat ekonomi desanya, perkuat rakyatmu, selesai masalah. Persoalan mau atau tidak, mungkin itu saja sederhananya. Tapi kalau saya Sopeng, mulai dari kita saja di sini, dan saya juga bisa kalau Sopeng, mulai dari sholat subuh berjamaah di masjid. Dengan begitu, perputaran ekonomi di Sopeng bisa dimulai lebih awal dari jam 6 pagi. Tidak ada lagi PNS minum kopi jam 8. Jam 6 kita minum kopi, jam 7 pulang mandi, jam 8 di kantor. Ada yang tidak melayani, pulang. Ya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Disampaikan bicara tentang IPS ya. Alhamdulillah juga hadir teman-teman dari IPS. Terlalu mempersalahkan bagaimana ini kita di delegasi bagian mahasiswa asramanya atau apa kan. Saya cuma ingin Pemda Kabupaten Sopeng ini memperhatikan alumni-alumninya kita ini dari mahasiswa. Sebagaimana data saya dapat ini begini kan di sini pendaftaran CPNS di sini terlampir nama perlamar, tempat tanggal lahir, jurusan program studi dan tidak ada dicantumkan di sini akta tempat. Ini berkas ditolak. Persoalan akta ini akta ditolak karena di sini persoalannya hanya redaksi kata menengah ke atas. Ini kebetulan data saya bawa ini yang dilamar jurusan psikologi bimbingan tingkat menengah pertama. Tapi dari survei saya lakukan di kabupaten-kabupaten lain, misalkan Bantayan, mereka tidak mempersulit putar daerahnya. Begitu saya dapat ini data di Sopeng ditolak baru dan diterima. Apa bedanya Sopeng sama Bantayan, sama-sama di kabupaten? Bukan dia tahu acara Sopeng. Tidak, ini kan cuma persoalan redaksi kata. Baru alasannya kemarin di BKD ini berkas ditolak karena persoalan akta. Kalau survei saya lakukan beberapa tahun terakhir, saya dengar dari senior-senior juga katanya akta 2 untuk SD, 3 untuk SMP, dan 4 untuk SMA. Nah, ini kan diminta dia kemarin alasannya, ini mana akta 3? Itu kan kalau stratanya kita ini di rata-rata di kebetulan saya orang UNM, stratanya kita rata-rata orang S1. Baru ini tahun 2014 D3 sudah dihapuskan. Nah, ini kan persoalan mempersulit juga putar daerah. Justru yang paling lucunya ini kemarin berkas ditolak. Yang hanya diterima di Sopeng itu kebanyakan dari STKIP baru, lulusan swasta, dan rancunya tidak ada orang Sopeng diterima berkasnya, rata-rata orang luar berkasnya. Di Sopeng? Di Sopeng. Survei paling banyak orang luar diterima berkasnya di Sopeng. Saya cuma ingin memperhatikan alumni. Karena itu kan masa depannya kita ini Pak, biasanya di kos-kosan mau apa kan enggak biar panas, yang jelas kita mau belajar, tidak masalah gitu. Yang jelas kita difasilitasi. Itu saja kita mau diperhatikan alumni kita ini, masa depannya kita mau mengabdi di kampung dipersulit Pak. Bagaimana ini? Terima kasih ya.
yang disampaikan dari teman INPS ya dia tidak. Saya aku dulu kan minta izin karena ada pedagang pasar sentral di sana. Oke. Ya, Kasih yang banyak. disampaikan tadi ya masalah fasilitas untuk mahasiswa kita ya itu tidak terlalu dituntut. Yang menjadi persoalan itu perhatian ketika sudah menjadi alumni. Ya, contohnya tadi masalah CPNS ya, yaitu masalah pemberkasan ya tidak diprioritaskan putra daerahnya, malah putra dari daerah lain yang diprioritaskan. Sebenarnya sudah sepakat, Pak. Berulang kali saya sampaikan bahwa bupati kita ini atau pemerintah yang terkait di Sopeng itu memang kurang perhatian terhadap warganya, terhadap kepentingan-kepentingan lainnya. Ada pengalaman, saya bersama Kak Sudik, Pak Ahmad juga, saya kebetulan juga di KKS sama Prof. Boleh dibilang dia penggagas juga lahirnya Departemen Hukum dan HAM. Sejauh ini kita tidak pernah mendengar bahwa bagaimana ketika ada masyarakat Sopeng, orang masyarakat Sopeng, ada sentuhan dari pemerintah kita. Tidak ada. Ada kemarin pengalaman bagaimana kalau di Makassar dikenal itu asosiasi tukang jahit itu terjadi orang Sopeng. Ya, sampai sekarang terkenal. Tidak ada itu sentuhan-sentuhan. Jadi memang Sopeng ini mungkin merasa terlalu gimana hebat sehingga kesannya angku dan arogan. Pengalaman dari beberapa salah satu ketua kepunan di KKS di Papua, Pak. Waktu dia diundang di Sopeng, dia sampaikan ke saya bagaimana bisa. Pak Bupati itu hanya toknya menemui kita Prof kalau mau minta dibantu. Sederhana ternyata diingkap perantau-perantau Sopeng susah. Bagaimana misalnya ketika Lebaran Pak Bupati menggelar acara-acara apa jadi bisa diundang langsung masuk. Dan fakta lain lagi, Sopeng kalau kita tanya di kepolisian dan di Kodim, ternyata itu juga tidak baik dan hubungannya dengan Pemda. Puspida, tidak baik. Saya tanya Pak Kapolres, saya tanya kenapa bisa begitu? Ternyata ada gayanya Pak Bupati, harus saya cari, tidak ada itu. Jadi saya termasuk orang yang kenal baik dengan Pak Bupati, tetapi memang perjalanannya berubah. Apalagi dengan kondisi sekarang. Dia bupati, istrinya ketua DPD itu sangat potensi korupsinya itu. Nah ini mungkin yang saya bilang bahwa kalau saya bicara pemeriksaan bersih, tidak hanya kerjanya bagaimana menangkap orang yang bermasalah, tidak begitu. Intinya adalah mengoptimalkan sumber daya, memaksimalkan inputnya itu. Nah salah satu misalkan kalau saya diberi kesempatan, yang pertama adalah karena kalau kita bicara korupsi, tidak semua orang korupsi itu karena serakahnya, karena inginnya memperkaya, tetapi akibat kekurang pahamnya, akibat ketidaktahuannya dalam mengelola keuangan, membuat pertanggung jawaban. Seperti kemarin dari itu kan hanya korban kita. Nah inilah akan menjadi tugas utama untuk dibekali. Nah kalau kita sudah bekali dan kita yakin dia sudah paham, apa boleh buat? Kita tidak boleh melarang orang untuk masuk. Jadi penegakan pemberantasan korupsi bukan hanya kerjanya menangkap orang lain, memaksimalkan setiap apa yang sudah berjalan dengan baik. Karena sekarang terlalu banyak bagaimana. Kau seperti apa? Ya, silakan. Jadi begini tadi saya Prof, kerangkali saya. Tadi semuanya ya dari peserta bagaimana meningkatkan perekonomian. Jadi tolong saya dengarkan dulu. Pertama begini, apa yang kita mau lakukan tadi itu akan sulit sekali kita kalau mau meningkatkan perekonomian. Aku lebih dan sebagainya sebelum kawasan Tanindung. Maaf Prof, saya bacakan kawasan Tanindung. Ini Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, yang masuk kawasan Tanindung adalah Kelurahan Boto, lingkungan Masewali, lingkungan Bocong. Kampung itu. Nah, ya. Masuk Tanindung ini Prof. Kemudian Kelurahan Bila, lingkungan Sewo. Kelurahan Ompo atau lingkungan Lawo, Kelurahan Lalabata Rilau, kemudian lingkungan Palaka, Desa Matabulu, Dusun Cirawali, Dusun Tepoe, 6 Desa Umpungan, Dusun Awo, Dusun Colek. Nah, ini daerah Kecamatan Lalabata, Kecamatan Kota. Loh kalau itu mau seperti apa yang kita tadi bahasakan, meningkatkan perekonomian di segala bidang,
selama ini menjadi kawasan hutan lindung tidak bisa berbuat apa-apa rakyat. Nah, kemudian itu Kecamatan Lalabata, Prof. Kecamatan Dodi-Dodi. Yang masuk kawasan hutan lindung adalah Desa Pesek, Desa Pesek, Dusun Arak, Kampung Walemping, Kampung Galung Laie. Kemudian lagi Prof. Kemudian Kecamatan Mario Riwao yang masuk kawasan hutan lindung, yaitu Desa Bulue, iya, Kampung Jelenge, Datae, Kajuara, itu semua hutan. Kemudian Kecamatan Liliaja, wilayah hutannya Desa Timusu, kemudian Lagoci, kemudian Kecamatan Mario Riawa adalah Kecamatan Mario, wilayah hutannya itu Desa Dusun Jampu-Jampu. Nah, kalau kita tadi berbicara secara teori peningkatan perekonomian, membuat bagaimana kesimpulannya kesejahteraan rakyat bagaimana bisa meningkat, ini tidak akan meningkat. Jadi maaf Bapak dari Pemda tadi, data Bapak itu benar apa enggak? Satu sisi Bapak mengatakan ini desa ini, namanya hutan itu Pak, yang ada desa, tidak di kelurahan. Jadi bagaimana perkembangan perekonomian? Ini kecamatan kota, Lalabata, berapa desa di situ, kelurahan masuk hutan lindung. Ketika orang mau sekarang itu, Prof, sangat menyedihkan sekali. Ratusan masyarakat PBB-nya 2014 tidak diterbitkan oleh Pemda. Itu pelanggaran hukum masuk ke wilayah tindak pidana. Dia mau menghilangkan jejak bahwa kemungkinan karena yang namanya hutan itu, Prof, tidak ada PBB definisinya. Yang dia lakukan sekarang tidak menerbitkan PBB 2014. Sangat luar biasa. Jadi untuk ke depan siapapun yang jadi bupati, ini harus dulu ini yang diselesaikan hutan lindung. Jangan kita berbicara teori di atas sesuatu, apa yang dikorupsi kalau memang tidak bisa ada dikorupsi di situ. Apa yang mau dijual? Kalau sementara pertanian masyarakat memang tidak bisa ditingkatkan. Karena semuanya kita berubah jadi hutan, manusia hutan. Gitu loh, maaf Prof. Jadi pendidikan juga tidak akan bisa meningkat. Kalau perekonomian rakyat itu tidak bisa kita robah ini 5 kecamatan, sebetulnya 6 kecamatan, Cipta. Di sini banyak sekali, tetapi kalau ketika kawasan hutan lindung ini kita bebas, insya Allah rakyat Sopeng, apa yang calon-calon bupati kita tadi wacanakan, pikirkan, itu akan bisa terrealisasi. Tapi selama ini tidak bisa, jangan bermimpi. Di situ, saya kira begitu, Prof. Ibu Andi yang saya benar sekali. Anda perlu sadari bahwa kalau kita membebaskan itu punya dampak negatif juga. Terserah itu. Tidak ada lagi daerah-daerah serapan air. Yang perlu Ibu Andi teliti sekarang adalah yang mana enklave, itu perlu kita ketahui. Yang mana enklave, karena saya mau kasih. Mana enklave yang bisa dibebaskan? Ada diatur peraturan Belanda. Seperti Nenek Cona itu kan bawa dari Belanda. Perlu kita lihat arsip-arsip yang ada. Kalau perlu Pemda Sope, siapa nanti Bupati Sope nanti beri anggaran tuh, studi banding di Belanda itu tuh ada yang kategori enklave. Itu enklave bisa dibebaskan nanti. Misi orang tua kita dulu itu dia bilang begitu. Kalau dia mau menanam itu tanah podo, waselena dan nikmati anak podo. Artinya apa? Dia tidak pikir masalah ini nak ada tanah podo nanti anak orang tua saya begitu. Tanah podo dan nikmati anak podo. Ini jadi di presiden. Jadi saya harapkan nanti kandidat bupati ke depan ini harus begitu. Jangan pikir masalahnya saja, tapi pikir oleh sebab itu mungkin di parlementer romantis perlu kita rumuskan bahwa perlu ada master plan nanti. Jadi siapapun nanti berubah bupati itu nanti akan dilanjutkan seperti bagaimana banyak kawasan hutan itu tahun ini sekian dulu dibahas ke sini atau pokoknya ada sistem tanam tumpang sari atau peningkatan atau perlu mungkin kan tidak bisa dibebaskan seperti yang banyak akan berdampak di Ompo itu bisa pokoknya ditransmigrasi atau dipindahkan ke daerah batu-batu karena
Dari Jawa masuk batu-batu transmigrasi, kenapa itu orang kita tidak pindah ke sini? Ini solusi, Bang. Ini solusi. Pindah sebentar masih ada. Jadi itu. Ya begini, maaf, barangkali Bapak saya, Prof, begini, berita acara kawasan Tanjung cuma 3, tetapi peta 5 kecamatan. Yang masuk di Rababata itu hanya 4 desa. Saya catat di sini. Ya, Kelurahan Botol, itu yang menjadi masalah. Artinya begini, saya membuat profesor bikin sertifikat 10 kali 20, tapi sertifikat saya yang lahir dari pertanahan 100 kali 100. Masalah. Ini yang menjadi masalah. Cuma mungkin begini, terlalu ekstrim saya kira kalimatnya kalau dikatakan. Bagaimana bisa wujudkan itu program bisa sejahtera kan? Kalau ini berstatusnya masih seperti ini, saya ingin mengatakan begini. Di kawasan hutan lindung itu jauh sebelum munculnya masalah, ternyata di sana boleh bilang banyak juga yang kuliah selesai. Saya tahu kok dari situ banyak yang produktif anaknya, bahkan ada yang jadi dekan. Jadi, nah begini, bukan berarti dengan kita tidak lihat. Bukan berarti Ya, jelasnya status tanah itu lalu kemudian itu lumpuh total produktif di situ. Jadi biasanya begini, silakan Ibu Harina kalau memang di situ bidangnya advokasi itu. Nah satu hal yang lain sambil mencoba menawarkan mendorong masyarakat di situ apa yang bisa menjadi nilai sehingga tidak menjadi apatis hidupnya di situ. Karena terlalu ekstrim, keterlaluan saya kira kalau saya bagaimana bisa wujudkan ini kalau tidak. Saya termasuk orang yang tahu dengan Sopeng. Kalau dalam sejarah Sopeng, Ibu Andi, saya cucu langsungnya nih Pak Lesido. Oh iya, jadi begini tadi Pak Tam. Ya mohon Saya tahu. Ya persilakan dulu saya bicara. Tapi apa untuk kita bangga dengan kehadiran Ibu Harina untuk memperjuangkan ini. Iya. Saya mohon maaf, Bu Andi, saya akan konfrontir begini. Karena sistem master plan itu ring wide, berbentuk cincin. Ya, intinya tadi yang disampaikan oleh Ibu Andi Hernawati bahwa ya sekarang hutan lindung di Sopeng itu bermasalah. Terkait masalah penyelesaiannya itu, apakah menurut pendapatnya dari Pak Andi Ahmad Saransi tadi atau bagaimana solusinya? Ya itu nanti kita lihat ke depannya. Karena biar apapun pendapat kita di sini kita perdebatkan masalah hutan lindung di sini ya tidak akan terselesaikan karena penyelesaiannya mungkin harus sebentar masuk di pengadilan. Ya harus diselesaikan di pengadilan. Kita dukung ini, bagus. Ya. Yang jelas intinya statusnya hutan lindung sekarang di Sopeng itu adalah bermasalah. Jadi kita kawal bagaimana penyelesaiannya itu. Ya selanjutnya, ya saya persilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Junaidi. Saya berbicara ini masalah apa? Ini masalah mahasiswa yang ada di Makassar dan begitupun yang ada di luar Makassar, yang khususnya dari Sopeng. Kayak bersakit-sakit di daerah orang. Kenapa saya seperti itu? Karena realita memang kita rasakan sekarang di Sopeng pemerintahnya. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak, mohon maaf saya tidak menyetujui karena seperti kita mahasiswa yang dari Sopeng kayak bisa diterlantarkan. Padahal kalau kita mau berbicara menaruhkan ke depan Sopeng ini, sebenarnya banyak orang-orang pintar, orang-orang Sopeng yang pintar di universitas dan bisa memegang BEM universitas termasuk di UIN. Alhamdulillah 80% anak-anak Wijaya Selatan Mamala yang menjabat jadi ketua BEM universitas anak Sopeng. Nah, permasalahannya sekarang ketika kita mau bekerja, membantu maupun membantu dalam hal pikiran untuk Sopeng, kita kayak malas Kak kurasa karena kita sedangkan saja waktu jadi mahasiswa kita tidak diperhatikan. Asrama yang sekarang di Makassar tidak ada yang beres. Mulai dari asrama 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 itu di Jogja. Itu pun di Jogja bermasalah sekali karena bukan orang Sopeng yang tinggali. Di sini katanya bukan juga. Iya. Di sini ada juga. Di CPDW itu mobil supir PT dan itu pun lampunya PLN-nya di CPDW. Mohon maaf yang untuk insya Allah nanti yang mau yang jadi bupati Sopeng tolong diperhatikan ini mahasiswanya karena inilah yang melanjutkan tongkat stafet nanti ke depannya karena umur kita kan total mungkin tidak, maksudnya kita tidak akan mungkin selamanya berada membangun untuk Sopeng ini dengan penerusnya nanti yang mahasiswa yang sekarang. Karena ini yang saya bicara curhat
yang bicara masalah di CPDW itu listriknya itu cuma dicuri itu kasihan. Nah, sedangkan di di asrama 5 yang di Menuruti itu sekarang itu asrama-asrama yang asrama Palopo Parepare itu difasilitasi oleh WIP PDAM lengkap semua fasilitasnya, sedangkan dia di sana ada yang 5 orang baru tidak ada PDAM, itu pun airnya jelek. Tapi itu juga ya begitulah, karena semua kembali perhatian tidak ada kan. Karena IPS saja tidak legal sekarang kan, dalam artian kepengurusannya kan tidak ada. Tidak legal, dihapus beda dalam itu karena kepengurusannya sudah kadaluarsa memang. Harusnya sudah lama misalnya kongres ada pengurus baru, tapi inilah yang harus juga dipikirkan oleh teman-teman. Jangan terlalu banyak melihat masa lalu, padahal masa depan hancur-hancuran. Nah itu. Begini juga sebenarnya tidak masih mungkin cukup itu tertangkap itu kira dengan masalahnya, harus ada perhatian kepada mahasiswa yang memang ada masalah ada masalah itu. Masalah mahasiswa, tolong catat masalah mahasiswa. Sedikit juga, tidak sedikit masalahnya. Ini masalah maksudnya apa? Ini sebenarnya ketika menjadi nanti siapapun yang jadi bupati jangan langsung memegang memihak dalam satu misalnya jadi ketua IMPS itu memihak dalam satu maksudnya kelompok partai memihak pada satu partai. Ketika ini dipegang dalam satu misalnya siapapun nanti bupati, otomatis ini yang akan yang jadi pro, maksudnya akan begini. Ada istilah sekarang yang IMPS kubu selatan, ada yang IMPS kubu utara. Memang dari dulu kita hindari. Kira apa yang disampaikan dari saudara kita dan teman-teman kita dari IMPS ya harus sampai pada pihak pemindahan. Ya kemudian saya kira sudah cukup banyak masalah, tapi kalau memang mau lebih komprehensif ya, kalau Ibu Andi tadi menyampaikan beberapa masalah, saya kira patut kita berpikir besar untuk menangani masalah. ya. Yang perlu kita pahami memang ada langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh orang tertentu yang berkaitan dengan hutan lindung apa itu karena ada programnya itu. Jadi utama masyarakat itu diambil sebagai hutan lindung karena ada uangnya itu tidak dimanfaatkan. Zamannya Probusteyo. Iya. Tapi kita tidak perlu cari lagi itu karena sudah PKPK juga sudah tidak dapat. Lebih baik kita berpikir ke depan sekarang ini siapa yang akan menjadi pimpinan berikut ini. Mari kita godok mereka itu sama cara berpikirnya supaya jangan lagi terulang ini kesalahan-kesalahan masa lalu ini. Iya. Betul. Saya tidak mau habis pikir lagi bahwa masa kita mau terjerumus di dalam permasalahan yang sama pada saat keadaan yang berbeda. Masa kita mau ulangi itu persoalan. Jadi kalau kita mau ke depan ini bagaimana pemimpin kita komitmen saja bahwa saya ada di situ untuk memperbaiki Sopeng, bukan sekedar untuk mencari apa-apa di situ. Pastinya. Yang selama ini selalu kemarin itu waktu calon bupati itu apa masuk di situ? Katanya ini saja dana taktisnya saja sudah sekian. Saya sudah bisa berhitung sekian. Biar saya korbankan saya bilang memang sudah hancur Sopeng. Sudah hancur Sopeng karena berpikir orang untuk itu. Saya tinggalkan itu waktu pemilihan. Saya bilang saya tidak mau mendapat ikut memberikan ambil dalam kegiatan. Jadi saya kira ada hal yang memang saya tidak mau lagi ke situ karena rasa-rasanya bagi saya seperti sudah jelas masalah. Yang perlu kita cari ini bagaimana jalan keluar. Betul. Ya. Nah, kalau jalan keluar yang kita mau cari tentu perlu kita ramu itu permasalahan itu untuk menemukan solusinya. Dan itu tidak ada alasan kembali kepada sumber daya manusia. Betul. Tidak ada. Balik ya. Jadi saya kira cukup. Saya tambah sedikit. Jadi saya hanya satu, bahwa sebetulnya begitu banyak masalah yang kadang sudah mengemuka dan
cara terbaiknya pun sering sebetulnya ini saya bicara atas seperti posisi di KKS ini sebetulnya kita banyak sekali Pak menawarkan bahwa Pak Bupati, Pak Wakil, ayo kita bertemu bersama kalau ada masalah kita coba, karena ini kan pakar-pakar yang bisa memberikan pertimbangan sebetulnya ada semua di sini Pak. Sehingga ini nih ya ke depan saya kira kalau ada hal-hal yang begitu ini tidak sulit untuk kita pecahkan masalahnya karena banyak ada ahli kehutanan Pak yang tahu persis bagaimana melakukan overlay peta misalnya sehingga bisa membuat kebijakan sampai di sini saja kalau menurut foto citranya begini di lapangan begini sampai di sini saja sehingga aktivitas ekonomi masyarakat jalan tapi juga tidak akan berlanjut proses pengerusakan. Jadi saya kira ini yang harus memang ke depan yang mesti dibangun dan saya kira kalau itu tadi kembali kalau semangat si Sopeng ini betul-betul ini dipahami oleh pimpinan, saya kira Sopeng tidak akan ketinggalan dibanding dengan saya. Jadi saya sedikit tambahkan Prof, saya hanya memperjelas langkah-langkah yang saya selama ini saya lakukan melalui negosiasi DPR dengan Mendikbud, termasuk saya kementerian, termasuk saya melakukan gugatan wan prestasi di pengadilan supaya kepastian hukum, dasar hukum saya jelas seperti Bapak tadi selaku selain sejarawan itu betul kalau kita berbicara sejarah hutan bahwa menahan longsor dan sebagainya yang menjadi masalah di sini berita acaranya pun jadi berita acaranya telur di 6 desa 3 kecamatan tetapi lahirlah peta lahir katakanlah sertifikat 6 kecamatan dan sekian puluh desa di kelurahan masuk hutan. Jadi itu bukan hutan senang nih. Nah, di situ kenapa? Luas hutan, luas juga banyak ada organisasi masuk. Maaf Kipung biasa kita telinga kapan? Pak RT saya orang miskin 50 maka di Palura Pak Gede 100. Kan begitu Bu. Inilah yang terjadi. Jadi sekalipun itu dibebaskan dari kawasan katakanlah asalnya di kawasan tidak akan gundul pun tidak akan longsor karena memang di sana sudah tumbuh coklat artinya masyarakat cengkeh masalah siapa yang punya? Iya masalah jadi begini Pak ini ada foto seolah pakai foto petanya jadi kampung di situ jadi begini tanam karena saya keluar masuk di sana ya untuk di sana tuh masyarakat ada sertifikatnya ada PBB-nya sebagaimana pengakuan undang-undang pertanahan itu sah hak masyarakat, hak wilayah, gitu loh. Jadi kamu dikatakan pun tak dampeng kak bebas kawasan dia sana dulu karena dari itu masyarakat jadi nabun dulu ke Jatina, ke Pelena, ke Cengkena, tapi kalau Cengkena pun di tanah itu akasia apa tuh sama pemerintah di bawah itu ada pinus lah itu kasih masyarakat maka ada hutan gitu. Nah bagaimana pinusmu itu kok tanah di kebunnya rakyat? Nah inilah barangkali yang harus kita hindari jadi biar itu dikeluarkan tidak akan runtuh Sopeng. Karena kenapa? Sudah tumbuh jadinya orang, sudah tumbuh kemirinya orang, coklatnya orang. Kalau kita berbicara undang-undang hutan justru berbahaya Prof. Dan tanda peka. Ketika undang-undang kehutanan dikatakan undang 41, 99, semua apa ada ya, isi hutan itu negara punya. Jadi ada masa nanti cucu tak itu Prof tikeng sapuna. Kenapa? Pergi ambil daun mau coklat, pergi ambil cengkeh. Karena itu adalah hasil hutan. Sama di Bogor. Jadi berapa ribu? 23.000 di sana kakak akan bisa digusur kalau undang-undang 4199 kehutanan diterapkan. Sama di Bogor, datang mobil bulldozer, hancurkan rumah-rumah situ. Kalau itu akan digusur, hancurlah kita. Jadi tolong ini hanya sebuah nama hutan lindung bukan kebunnya rakyat, tidak gundul pun. Iya. Jadi begini. Sekali lagi bahwa kata histori mengistrafite sejarah dari kehidupan kita perlu memang melihat itu sejarah seperti itu. Mengapa saya bilang ini? Karena di data-data Belanda itu lengkap lengkap petanya. Nah, di situ nanti bisa dilihat yang mana berkembang. Yang di Belanda kan dulu pokoknya yang di arsip Belanda cuma sampai sekian. Nenek Cona ini itu. Terus kenapa ini berkembang? Di situ kalau saya
perlu dianukan nanti itu, perlu kita. Jadi ini Saya kira Mas- kita berterima kasih atas informasi ini. Iya. Ini pekerjaan rumah bagi kandidat bupati nanti. Dan Terus saya kira kemudian mungkin juga ini perlu saya garis bawahi anak-anak kita ini. Kalau perlu saya mau Pak dengan hormat. Ini perlu ini masa depan kita ini. Wah, aset ini Aset. Pak. Saya Aset. sudah beberapa kali diskusi juga Pak. Iya, Selesai aset. masalahnya mestinya. Iya. Ini. Terus terang, kalau saya lihat foto-fotonya, foto-foto dulu itu Pak Bupati setiap acara-acara IMPS itu Pak Bupati hadir. Dan perlu Bapak ketahui bahwa salah satunya organisasi yang paling hebat di Sulawesi Selatan itu IMPS, Ikatan Mahasiswa Pelajar. Itu dia gabung mahasiswa dengan pelajarnya, coba bayangkan. Yang lain cuma ikatan mahasiswa. Ini sampai pelajar. Iya. Ini nih perlu kita. Jadi tolong ini bagaimana anak kita kan ini ada masa depannya guys. Dan alangkah malunya nanti ketika PLN di situ Harus dapat atau pihak PLN menangkap anak-anak kita yang sedang mencuri listrik ini, kita kan malu Pak. Pemerintah Sope malu, mahasiswa pelajar Sope mencuri asal harus terusan. Saya mohon dengan hormat Pak ini. Sebanyak Pak. Ya, saya kira permohonan yang disampaikan sama Pak Andi Ahmad Saransi itu yang perlu disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sope. Ya, bagaimana dan ya jangan cuma sampai laporan saja, tapi kita harus realisasikan dari laporan itu harus diselesaikan karena ini juga menyangkut masa depan. Ya, saya kira kalau ini masalah, ini sudah masalah memang harus terlibat langsung dengan bupati. Kalau sudah begitu kalian ya selamat. Mencuri ya? Dia curi listrik kan saya Pak. Harusnya ditangani. Harus ditangani. Karena itu membawa nama baik soalnya. Jadi saya terakhir barangkali mau sampaikan bahwa ada hal yang sangat bagus yang disampaikan oleh Iwan tadi. Saya kira itu merupakan suatu barang dasar di dalam bagaimana nanti menerjemahkan masyarakat di satu sisi dan tetap bagaimana supaya kita itu tetap bisa kita bisa bagaimana kita jadikan sebagai kursi nah oleh karena itu semua sekiranya itu tidak lebih daripada brainstorm apa itu masalah yang mana di saya karena saya di sekitar bahwa yang kami dari bupati nanti adalah orang yang lain jangan lagi terkonasi asal mau saja tanpa integritas, tanpa kompetensi. Apa sih susahnya kita libatkan semua orang yang memiliki kapasitas itu seperti itu apa namanya memiliki memang pekerjaan untuk masuk di dalam hal-hal tertentu untuk meniru akademisi masuk. Coba lihat dia di Banteng itu, profesornya UNAS diambil menjadi kepala dinas di sana. Yang jadi persoalan maukah kita, maukah orang di sana menjadi kepala dinas di kampung kita? Itu jadi persoalan. Nah, ini nanti yang saya kira sebagai bahan pertimbangan bagi calon bupati ke depan. Ya, apa yang kita bicarakan ini bukan untuk kita di sini, adalah untuk minimal menambah wawasan, menggugah berpikirnya itu calon bupati ke depan. Mudah-mudahan tidak sia-sia kehadiran kita di sini. Oh, insya Allah. Banyak kali dikatakan ini salah satu catatan sejarah ini. Dan Anda termasuk orang yang sangat sangat luar biasa. Karena barangkali Anda mungkin nanti kalau memperbaiki kapasitasnya untuk berpikir ke depan, mungkin Anda bisa dicalonkan jadi bupati. Karena Anda sudah berpikir ke situ. Jadi saya kira kita apa yang kita bicarakan senantiasa bisa menjadi Tuhan melihat sebagai suatu ibadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bro. Ya, itulah juga harapan kita
kenapa kita melaksanakan diskusi ini, karena kita melihat ke depan untuk Sopeng, bagaimana kita berbuat untuk Sopeng. Selama ini banyak orang-orang Sopeng di luar, ya boleh dibilang ada yang sudah berbuat untuk daerahnya, ada yang belum berbuat. Maka kita jadikan forum ini sebagai media untuk bertukar pikiran, sehingga muncullah ide-ide untuk pembangunan Sopeng, yang bagaimana ke depannya Sopeng lebih baik dari hari kemarin. Ya, semoga sedikit mungkin saya persilakan dulu ya. Kanda Marwis. Paling tidak mungkin hari ini memang kita mencoba meneropong Sopeng. Ke depan bukan lagi hanya sekedar meneropong, tetapi terlibat langsung sesuai dengan kapasitas apa kita masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar meneropong saja, menurut saya harus ada action, dan saya kira diskusi ini tidak berhenti sampai di sini. Ini perlu virus ini perlu dikelarkan, saya kira. Ya, terima kasih dari Kanda. Ya memang di forum diskusi ini ya kita harap ke depannya itu bisa terlaksana secara rutin. Ya, nanti kita lihat saja ke depannya apa yang kita laksanakan per 6 bulan atau per 3 bulan atau bahkan kalau memungkinkan per bulan. Ya, karena diskusi-diskusi inilah yang bisa melahirkan gagasan. Ya, kemudian pada diskusi kali ini ya cukup menarik karena kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ya, ibarat kita berada dalam suatu terminal, ya kita datang dari berbagai daerah, kemudian kita berkumpul di terminal. Ya, mudah-mudahan kita bisa satu arah, satu tujuan, ya supaya kita bisa bersama-sama untuk menuju hari esok yang lebih baik dari yang kemarin. Ya, mungkin untuk diskusi kita hari ini ya cukup sampai sekian. Yang mudah-mudahan di kesempatan yang lain ya kita masih bisa melaksanakan kegiatan serupa yang bisa lebih baik dari hari ini. Ya, sebelum saya menutup diskusi ini, saya persilakan dulu saudara dari INPS, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Nama saya Ferry Sanjaya Saputra. Saya juga anggota dari INPS, sekaligus saya mahasiswa pencinta alam. Kemarin di sini saya merasa malu sebagai orang Sopeng karena kenapa? Saya melakukan suatu perubahan di Sopeng, yaitu penghijauan, kebersihan. Namun di tempat yang saya ingin tempati, kenapa kami dikasihkan anggaran padahal kami ingin melakukan perubahan, tapi ada teman-teman mulai putus asa karena pembayaran tersebut. Tapi dari situ saya mengatakan bahwa pembayaran itu belakangan, asal ini terlaksana, biar mereka semua tahu bahwa kita dari mahasiswa punya inisiatif untuk melakukan perubahan di Sopeng. Pembayaran itu urusan belakang, biar kita laksanakan melakukan penghijauan karena kayak penanaman pohon, baru bersih-bersih, kayak yang spanduk atau poster yang tertempel di pohon itu kan kami tidak dukung kalau menggunakan paku, karena kita tidak suka kalau dia menggunakan paku karena dia merusak pohon. Bisa tertempel di pohon tapi diikat dengan kawat atau tali rapia, jangan menggunakan paku. Dan semua yang kemarin paku yang tertempel di pohon kami cabut, dan poster yang sudah lewat masanya kita cabut semua. Tapi itu juga kemarin sempat saya dengar dari bahasanya mengatakan sudah ada banyak tempat wisata yang dan ditargetkan, semua ditargetkan. Tapi yang paling saya dapat kemarin itu cuma 3 yang saya dapat dari Cipta, dari Legia, Ompo, Cipta. Dia ditargetkan 2 miliar satu tahun. Namun saya mengatakan sama kepala dinas, bagaimana caranya bisa tercapai, karena di Legia dia itu ingin saya lihat 1 miliar lebih, sedangkan di Ompo kurang lebih 800, Cipta sisanya. Bagaimana caranya mau duduk terima terus dana yang banyak kalau tidak ada perubahan. Dulu kita lihat di Ompo sudah lebaran atau bahkan hari-hari libur berjejeran bus di situ. Tapi sekarang sudah terbentuk di
bahan ini disetrap Puncak Bila permandian. Memang juga permandian tapi dipenuhi dengan outbound. Jadi semua itu masyarakat lari ke situ karena lebih menarik. Leja sering banyak karena memang dia ada daya tariknya, air panas. Tapi Ompo kesian apa? Air dingin. Biasa lagi air dari sungai diangkatnya di situ. Ya, saya kira masalahnya. Tapi saja perintinya. Ada juga di Wadi. Saya lihat pembangunan lagi di situ. Dia bangun semua gazebo. Namun dia tidak kasihkan lampu pada malam hari. Bagaimana cara? Untuk kamu itu? Tidak bisa. Maksudnya untuk anak muda. Bagaimana? Setuju. Ya, saya kira apa yang disampaikan dari teman kita dari YPS ya terkait dengan masalah di Sopeng, ya misalnya masih banyaknya itu atribut-atribut yang terpasang di pohon itu ya yang bisa merusak pohon. Ya saya kira intinya di situ pelestarian alam. Kemudian yang disampaikan juga potensi pariwisata kita kenapa tidak dimaksimalkan. Ya bagusnya kalau dibikinkan outbound semua lagi di. Ya, jadi begini, ya. Ini menyangkut pariwisata kita. Sebenarnya ada yang hilang. Kalau Sopeng hanya mengandalkan Ompo cuma kolam renangnya atau ini lebih bagus kolam renang kita di sini. Tetapi ada yang hilang, adalah mitosnya hilang. Itu yang perlu digali. Itu yang harusnya dijual. Ya, itu yang nilai jualnya itu. Coba lihat banyak di Bali, ada pantai bernyanyi. Kita penasaran apa sih mereka? Cuma ombak berdeburan. Yang hilang di Sopeng itu mitosnya. Mengapa dulu kalau saya baca di arsipnya itu mengapa itu pokoknya pemasukannya antara Ompo dengan Cita berimbang? Karena itu ada mitos kalau habis beli mobil dia naik ke Ompo dulu atau habis dari Tanah Suci dia ke Ompo, Mompo nasi dalet, terus ke Cita, Mompo Cita-Cita ini yang hilang. Jadi perlu disopeng mitos-mitos baru. Ya. Sama kan sama beras Sopeng. Kenapa orang Sidrap Pindrang ambil itu beras Sopeng? Karena memang beras Sopeng manis. Ya. Ya, mungkin dari struktur tanahnya barangkali sehingga itu dicampur. Itu nilai jualnya sebetulnya. Yang membedakan. Ya. Saya kira sudah cukup ya, tadi sudah mau ditutup diskusinya. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa laksanakan diskusi yang lebih baik dari pada hari ini ya, karena ini awal ya saya kira saya sadari bahwa masih banyak kekurangan. Ya, tapi inilah usaha untuk bagaimana menjadikan Sopeng itu bisa lebih baik. Ya, saya kira cukup sampai sekian. Ya, dengan mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berdiri malas melangkahkan kaki. Diraihnya mimpi, digenggam tak dilepaskan lagi.